Seorang siswa MTS kelas 8 asal Kecamatan Banyu Glugur, Kabupaten Situbondo, meninggal setelah sebelumnya dikeroyok 9 anak. Para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih berstatus di bawah umur. Suasana duka masih menyelimuti rumah FR, siswa berusia 15 tahun, korban pengeroyokan yang sebelumnya koma selama 6 hari. FR tak berdaya setelah dihajar oleh 9 anak di Desa Lubawang, Kecamatan Banyu Glugur, Kabupaten Situbondo. Ibu kandung korban tak kuasa menahan haru saat mengisahkan nasib tragis menimpa anak kesayangannya. Sejak jadi korban pengeroyokan pada 19 Mei kemarin, FR tak sadarkan diri hingga meninggal pada 26 Mei 2024. Peristiwa pengeroyokan siswa kelas 8 MTS itu terjadi di salah satu taman di tepi Jalan Pantura, Kecamatan Banyu Glugur. Saat itu, korban dihubungi salah seorang pelaku agar datang ke lokasi untuk berduel. Nahas, setibanya di lokasi kejadian, korban dikeroyok secara brutal oleh pelaku yang mengajak 8 temannya. Kondisi tak sadarkan diri, korban dibawa warga ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Korban mengalami luka hampir di sekujur tubuhnya, termasuk mengeluarkan darah dari telinga dan mulut. Ya, orang lain yang bawa, Pak. Orang lain yang bawa. Waktu itu sekitar jam 12:30 gitu saya ke rumah sakit. Dari sana sudah tidak sadarkan diri anak saya. Terus sampai berapa lama koma, Bu, di rumah sakit? Jual koma terus, Pak. Sampai jam 7 siang langsung dikirim ke Waluyo Jati. Ya, sampai meninggal koma, Pak. Tidak sadarkan diri sama sekali. Mereka itu geng atau gimana tuh? Sepertinya mereka ini gangster karena ada beberapa tersangka ini juga pelaku yang pernah melakukan penganiayaan sebelumnya. Ada 3 orang. Jadi memang udah menjadi tradisi budaya gitu nih anak itu. Pukul orang, keroyokin orang gitu loh. Padahal di sana ada acuan hukum, undang-undang tentang persidangan terhadap anak di bawah umur gitu. Jadi jangan mentang-mentang anak di bawah umur terus menganiaya seenak-enaknya aja. Nah, ini akan menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum kita. 1 dari 9 pelaku NF disebut memiliki masalah dengan korban. Konon, tak terima karena sebuah kesalahpahaman dan saling olok. Polisi telah menetapkan 9 anak sebagai tersangka kekerasan pada anak dan pengeroyokan. Korban ini mengalami luka berat dan menjalani opname di Rumah Sakit Probolinggo. Nah, kemudian setelah kurang lebih 6 hari menjalani perawatan, untuk korban itu meninggal dunia. Nah, dari kasus ini kita sudah mengamankan daripada 9 anak pelaku. Ya, pelakunya adalah anak. Dan sudah kita proses terhadap anak tersebut dan kita kenakan tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pihak keluarga meminta aparat kepolisian menghukum 9 pelaku seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa korban secara tragis. Andi Nurholis, CTV. Begal kembali beraksi di Probolinggo. Mahasiswi Politeknik Jember jadi korban pembegalan hingga dibacok. Informasinya usai jeda sesaat lagi.